Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Agnia Moraski Putri dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cerita hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu hakayayahki, yang artinya bercerita. Jadi cerita hikayat. Cerita hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan tentang suatu kisah, cerita, dan dongeng. Fungsi hikayat sebagai pembangkit semangat, penghibur pelipur lara, atau juga cuma buat meramaikan sebuah pesta. Ciri-ciri hikayat yang pertama, bahasa. Bahasa yang dipakai pada hikayat tersebut merupakan bahasa Melayu lama. Yang kedua, istana sentris. Pusat ceritanya itu ada di dalam lingkungan istana, dan hikayat tersebut seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Jadi cerita hikayat ini sering sering berlatar belakangan dengan kerajaan, bisa bertema kerajaan, intinya tentang kerajaan-kerajaan gitu. Itu bisa disebut dengan cerita hikayat. Yang ketiga, prologis atau kemustahilan. Kemustahilan dalam teks baik dari segi bahasa atau dari segi cerita. Kemustahilan ini berarti hal yang gak logis atau juga gak bisa diterima nalar. Jadi kalau ada cerita yang tidak bisa dipikir dengan logika atau di luar nalar, itu bisa disebut dengan cerita hikayat. Yang keempat, bersifat statis dan komunal. Mempunyai sifat yang kaku dan juga tetap, sedangkan bersifat komunal artinya adalah menjadi milik masyarakat. Yang kelima, kesaktian. Sering sekali ditemukan pada para tokoh cerita hikayat. Maksudnya kayak Raden Kian Santang itu kan punya kesaktian gitu kan. Itu cerita hikayat. Yang keenam, ada anonim. Berarti tidak diketahui dengan secara jelas nama pencerita atau pengarang. Jadi pencerita atau pengarang tersebut itu namanya tidak jelas. Yang ketujuh, arkais. Maksudnya arkais adalah menggunakan kata arkais, bahasa yang dipakai pada masa lampau. Jarang dipakai atau gak lazim dipakai dalam komunikasi pada masa kini. Maksudnya tuh bahasanya bahasa pada zaman dulu-dulu. Kalau bahasa sekarang kan beda. Terus yang kedelapan, bersifat tradisional dan didaktis. Kan gak mungkin cerita hikayat modern gitu kan. Terus yang ke-9, menggunakan bahasa klise. Menggunakan bahasa yang diulang-ulang. Lanjutnya, struktur hikayat. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi adalah ringkasan atau inti dari cerita yang akan dikembangkan jadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Jadi, awal-awal cerita hikayat itu bisa disebut abstraksi. Yang kedua, orientasi. Bagian teks yang berkaitan dengan waktu, tempat, atau suasana yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Yang ketiga, ada komplikasi. Berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Yang keempat, ada evaluasi, yaitu konflik yang terjadi dan mengarah ke klimaks mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut di dalam hikayat. Yang kelima, resolusi. Pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami, kayak amanat gitu. Yang keenam, ada koda. Nilai atau pelajaran yang bisa diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Jadi koda itu amanat dari sebuah cerita, kayak gitulah. Kalau yang tadi kan amanat tokoh gitu kan untuk menyelesaikan masalah. Terus selanjutnya ada unsur-unsur hikayat. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur yang membangun cerita dari dalam. Ada tema, latar, alur, amanat, tokoh, sudut pandang, lalu yang terakhir gaya. Yang kedua, ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun cerita tersebut dari luar. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.